warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya yang terhormat Ibu Dina Hoirunah Siregar selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi keperilakuan serta teman-teman semuanya yang mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Baiklah, sebelumnya kami dari kelompok 2 izin mempresentasikan mengenai konsep keperilakuan dari psikologi dan psikologi sosial, di mana konsep keperilakuan dari psikologi dan psikologi sosial ini merupakan salah satu bab yang dibahas dalam mata kuliah akuntansi keperilakuan. Baiklah, sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Lisi Rufiana selaku moderator sekaligus pemateri, serta satu rekan saya Indra Aditya Siregar selaku pemateri. Di sini kami akan membahas mengenai konsep keperilakuan dari psikologi dan psikologi sosial. Untuk materi yang pertama, yakni mengenai sikap yang akan dibahas atau dipresentasikan oleh satu rekan saya Indra Aditya Siregar. Kepadanya saya persilahkan. Baik, di sini saya akan mempelajari tentang sikap. Ada beberapa terkait dengan sikap, yaitu pengertian sikap, komponen sikap, konsep terdekat sikap, fungsi sikap, sikap dan konsistensi, dan terakhir formasi sikap dan perubahan. Pengertian sikap. Sikap adalah satu hal yang mempelajari seluruh tendensi tindakan baik yang menguntungkan maupun yang kurang menguntungkan. Yang kedua, komponen sikap. Komponen sikap tersusun atas komponen teori, emosional, dan perilaku. Yang berikut konsep terdekat sikap. Konsep terdekat terkait sikap merupakan konsep kepercayaan, opini, nilai, dan kebiasaan. Fungsi sikap. Sikap mempunyai 4 fungsi utama, yaitu pemahaman, kebutuhan dan akan kepuasan, ego yang defensif, dan ungkapan nilai. Yang berikut, sikap dan konsistensi. Pengaruh sikap terhadap suatu hal yang kita yakini secara prinsip dan selalu berusaha menyelaraskan perkataan dan perilakunya. Yang terakhir, formasi sikap dan perubahan. Formasi sikap mengacu pada pengembangan suatu objek yang mengarah pada suatu objek yang tidak ada sebelumnya. Sedangkan perubahan sikap yang mengacu pada sikap baru bagi seseorang yang telah ditangani sebelumnya. Ada juga beberapa teori terkait dengan sikap. Yang pertama, teori perubahan sikap, yaitu teori perubahan sikap dapat membantu memprediksikan pendekatan yang paling efektif. Sikap mungkin dapat berubah sebagai hasil pendekatan dan keadaan. Yang kedua, teori penguatan dan tangkapan stimulus. Teori penguatan dan tangkapan stimulus dari perubahan sikap terfokus pada bagaimana orang menanggapi rangsangan tertentu. Tangkapan sepertinya diulangi jika tanggapan tersebut dihargai dan dikuatkan. Teori-teori ini diurutkan berdasarkan komponen stimulus dibandingkan tanggapan. Yang berikut tentang teori pertimbangan sosial. Teori pertimbangan sosial terhadap perubahan sikap mengambil pendekatan yang persepsual. Teori pertimbangan sosial ini merupakan satu hasil dari perubahan mengenai bagaimana orang-orang merasa menjadi suatu objek dan bukannya hasil perubahan dan mempercayai suatu objek. Baiklah, materi selanjutnya yakni mengenai motivasi. Sebelumnya apa sih motivasi? Motivasi yakni proses yang dimulai dengan definisi psikologi yang menggerakkan perilaku atau dorongan yang ditunjukkan untuk tujuan intensif, di mana dalam motivasi terdapat yang namanya teori motivasi dan aplikasinya. Teori motivasi dan aplikasinya ini berhubungan dengan manajemen, di mana dalam bukunya atau dalam buku manajemen ini juga didefinisikan mengenai menyelesaikan masalah melalui orang lain. Karena itulah motivasi ini menjadi pembahasan dalam manajemen. Selanjutnya yakni ada teori motivasi awal. Dalam teori motivasi awal ini terdiri dari teori hierarki atau teori anak tangga kebutuhan, teori X dan Y, dan teori Higinie. Teori-teori motivasi awal ini akan kami bahas, tetapi selanjutnya akan ada teori kebutuhan dan kepuasan terlebih dahulu, di mana teori kebutuhan dan kepuasan ini terdapat 5 jenjang. Yang pertama yakni psikologis, keamanan, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Sebelumnya
dalam jenjang kebutuhan psikologis, apa sih yang dibutuhkan dalam jenjang psikologis ini, yakni untuk memuaskan atau memuaskannya ini dalam bagian sandang dan pangan. Jadi seperti sandang, kebutuhan rumah, baju. Sedangkan untuk sandang pangan sendiri itu untuk memuaskan rasa lapar. Selanjutnya ada keamanan, di mana keamanan ini membutuhkan keselamatan, perlindungan dari ancaman-ancaman. Lalu ada sosial, di mana sosial ini kebutuhan akan kepuasan rasa cinta. Selanjutnya ada penghargaan, di mana penghargaan ini kepuasan mengenai kehormatan, prestasi, dan apresiasi diri. Lalu ada aktualisasi diri, di mana aktualisasi diri ini yaitu kebutuhan akan mengenai potensi atau ekspresi dari diri sendiri. Nah, di sini kita bisa melihat tentang kebutuhan hierarki yang terdapat dari teori motivasi awal yang tadi sebelumnya saya jelaskan, di mana dalam kebutuhan hierarki ini terdapat 5 jenjang juga, yakni aktualisasi diri, penghargaan, sosial, keamanan, dan psikologis. Kebutuhan hierarki ini juga sama dengan teori kebutuhan dan kepuasan yang sebelumnya saya jelaskan. Selanjutnya, yakni teori X dan teori Y. Di mana teori X dan teori Y ini yakni teori mengenai pandangannya mengenai manusia, menyimpulkan bahwa manusia ini memiliki dasar negatif dan diberi tanda sebagai teori X dan Y. X dan positif diberi tanda teori Y. Jadi kan ini teori X dan teori Y, di mana teori X ini salah satu bentuk positif bentuk negatif, sedangkan untuk yang positifnya sendiri diberi tanda Y. Selanjutnya ada teori kebutuhan Maxwell, di mana kebutuhan teori Maxwell ini terdapat 3 faktor, yakni prestasi, kekuatan, dan afiliasi. Teori selanjutnya yakni teori 2 faktor, di mana teori 2 faktor ini berhubungan antara individu atau pekerjaan yang merupakan hubungan dasar dan sikap seseorang terhadap kerja dapat menentukan kesuksesan atau kegagalan individu. Nah, terdapat 2 hal yang terkait dengan kepuasan dan motivasi ini. Berikut kedua faktor tersebut. Yang pertama, sejumlah kondisi kerja ekstrinsik. Yang kedua, jumlah kondisi kerja intrinsik, di mana jumlah kondisi kerja ekstrinsik ini yaitu faktor penyebab ketidakpuasan. Jadi kalau semisal kita mempunyai ketidakpuasan, biasanya itu tuh suatu kondisi yang diakibatkan oleh kondisi kerja ekstrinsik. Sedangkan ketika kita merasa puas atau merasakan bahwa kita nih puas dengan apa yang kita kerjakan, itu disebut dengan kondisi kerja intrinsik. Baiklah, selanjutnya yakni mengenai teori kontemporer motivasi, di mana dalam teori kontemporer motivasi ini ada yang dinamakan teori keadilan, merupakan bentuk dasar dari konsep hubungan pertukaran sosial. Selanjutnya ada teori ERG, di mana menganggap kebutuhan manusia ini memiliki 3 kebutuhan, yakni yang pertama kebutuhan akan eksistensi, kebutuhan akan ketertarikan, serta kebutuhan akan pertumbuhan. Selanjutnya ada teori harapan, di mana teori harapan ini merupakan motivasi ditentukannya oleh hasil yang diharapkan akan diperoleh seseorang akibat tindakannya. Di mana teori harapan ini mempunyai variabel-variabel. Yang pertama ada yang dinamakan variabel usaha, hasil, dan harapan. Selanjutnya ada teori penguatan. Teori penguatan ini memiliki konsep dasar pusat perhatian, kontingensi penguatan, di mana semakin pendek interval waktu antara tanggapan atau respon karyawan dengan pemberian penguatan. Lalu ada teori penerapan tujuan yang menguraikan hubungan antara tujuan yang ditetapkan dan prestasi kerja. Ada teori atribusi yang dikembangkan oleh Fritz Heider, di mana beliau berargumentasi bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh perilaku yang ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan internal dan kekuatan eksternal. Lalu ada peran-peran atribusi yang terdiri dari perbedaan, konsensus, dan konsistensi. Ada teori agensi yang mengasumsikan kinerja yang efisien dan kinerja organisasi ditentukan oleh usaha dan pengaruh kondisi lingkungan. Terima kasih kepada teman saya Lis Pilipane yang telah menjelaskan tentang teori motivasi kontemporer. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang persepsi. Persepsi adalah bagaimana orang-orang melihat atau menginterpretasikan peristiwa objek atau manusia. Adapun faktor pada pemersepsian adalah sikap, motif, kepentingan, pengalaman, dan pengharapan. Faktor dalam situasi, waktu, keadaan atau tempat kerja, serta keadaan sosial. Ada juga persepsi pada faktor target, yaitu
hal baru, gerakan, bunyi, ukuran, latar belakang, dan yang terakhir kedekatan. Pengertian persepsi juga dikategorikan dalam beberapa hal, seperti rangsangan fisik versus kecenderungan individu. Rangsangan fisik adalah input yang berhubungan dengan perasaan seperti penglihatan dan sentuhan, sedangkan kecenderungan individu meliputi kebutuhan, sikap, pelajaran dari masa lalu, dan harapan. Yang berikut juga pilihan organisasi dan penaksiran rangsangan. Berikut keterkaitan persepsi bagi para akuntan. Perilaku akuntan dapat dimenerakan pengetahuan persepsi terhadap banyak aktivitas organisasi. Dan yang terakhir, persepsi orang membuat penilaian mengenai orang lain. Terima kasih. Selanjutnya yakni kepribadian. Kepribadian yakni mengacu pada bagian karakteristik psikologi dalam diri seseorang yang menentukan dan mencerminkan bagaimana orang tersebut merespon lingkungannya. Dalam kepribadian ada yang dinamakan penentu kepribadian. Apa sih penentu kepribadian? Penentu kepribadian ini yakni hasil dari individu dan lingkungannya. Kepribadian seseorang terbentuk dari faktor keturunan dan lingkungan yang diperlunak oleh kondisi situasi. Lalu ada kepribadian dan budaya nasional, di mana tidak ada jenis kepribadian umum untuk suatu negara tertentu, sebab budaya suatu negara timbul karena karakteristik kepribadian yang dominan dari populasinya. Jadi budaya nasional ini tidak ada karakteristiknya, sebab suatu karakteristik dari budaya nasional ini yakni populasi yang timbul dari negara tersebut. Baiklah, selanjutnya ada yang dinamakan emosi. Emosi adalah perasaan instan yang diarahkan kepada seseorang atau situasi. Saya yakin teman-teman semua di sini pernah merasakan bagaimana rasa emosi tersebut. Di mana di sini ada rangkaian emosi yang dimulai dari kebahagiaan, kejutan, ketakutan, kesedihan, kemarahan, serta berakhir dengan rasa jijik. Nah, di sini ada yang namanya memilih emosi. Memilih emosi para pekerja, di mana tampilan emosi sedikit banyaknya diatur oleh norma-norma tempat kerja. Jadi dapat disimpulkan bahwa emosi ini juga timbul dari tempat kerja. Lalu ada yang dinamakan emosi tenaga kerja, di mana mengacu pada kebutuhan bahwa karyawan mengungkapkan emosi tertentu di tempat kerja. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasannya emosi ini juga bertimbul dari tempat kerja. Lalu kenapa seharusnya kita peduli dengan emosi di tempat kerja? Sebab seluruh tempat kerja dapat terpengaruh oleh emosi positif dan negatif. Lalu ada inteligensi emosional, mengacu pada keterampilan non-kognitif, kemampuan, serta kompetensi yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berhasil dalam tuntutan lingkungan dan tekanannya. Yang tersusun dalam 5 dimensi, yakni kesadaran diri, manajemen diri, motivasi diri, empati, dan keterampilan sosial. Lalu dalam emosi juga ada yang dinamakan emosi negatif di tempat kerja, yakni seperti kita ketahui bahwasannya di tempat kerja ini salah satu tempat di mana tempat yang menimbulkan emosi. Nah, emosi kan seperti yang saya jelaskan tadi bahwasannya ada yang dinamakan emosi positif dan negatif. Emosi negatif di tempat kerja ini biasanya akan menimbulkan masalah berkepanjangan sebab emosinya bersifat negatif. Baiklah, cukup sekian presentasi mengenai konsep keperilakuan dari psikologi dan psikologi sosial. Saya, perwakilan dari kelompok 2, meminta maaf apabila ada salah kata dalam presentasi sebelumnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.